السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوان والأخوات في الله أعزني الله وإياكم. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku jamaah majelis ta'lim, sahabat tausiyah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan limpahan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah di pagi hari yang cerah ini. Kita memasuki tanggal 11 Zulqa'dah 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2023. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dikumpulkan di salah satu tempat yang paling Allah muliakan yang ada di muka bumi, tidak lain di masjid. Ya, di dalam rangka menjalani satu aktivitas yang juga sangat mulia, yaitu aktivitas menuntut ilmu, yang tentu kita sangat berharap kemuliaan-kemuliaan yang terhimpun di dalamnya menjadi salah satu sebab jalan yang akan memudahkan kita dimuliakan oleh Allah, sehingga mudah langkah kita untuk bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam janjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki untuk bisa hadir ke dalam majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan orang tersebut untuk bisa masuk ke dalam syurganya. Masya Allah. Wa ana a'tadirukum an syiddati ta'akhuri, ya, ana minta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatannya yang lumayan lama, ya, setengah jam, ya Allah. Taib, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Mudah-mudahan masa menunggu antum dalam durasi kurang lebih setengah jam memberikan tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama katakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala yang seseorang dapatkan berbanding lurus dengan jerih payah yang dia lakukan. Baik, kita lanjutkan pembahasan Sirah An-Nabawiyah yang mengambil referensi kitab Fikih Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid. Nah, bab yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ya, Al-Isra wal Mi'raj. Tentu kita bertanya, ada apa dengan Al-Isra wal Mi'raj? Pertama, sebagaimana metodologi para ulama ketika menjelaskan satu topik pembahasan, diawali dengan definisi. Ya, diawali mereka menyampaikan definisi apa itu Al-Isra. Nah, Al-Isra adalah perjalanan di malam hari. Ya, yang dimaksud dengan Al-Isra itu adalah perjalanan di waktu malam. Adapun Mi'raj itu semakna dengan su'ud, yang artinya naik. Kelanjutan dari proses Al-Isra yaitu Al-Mi'raj, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diperjalankan oleh Allah sampai kemudian naik menembus 7 lapis langit, bahkan sampai pada satu tempat yang namanya apa? Sidratul Muntaha. Sidr apa, Pak? Bu? Sidr. Bidara. Benar. Itu bidara. Nabi mendeskripsikan atau menjelaskan keadaan pohon sidr, ya,
itu daunnya sangat besar. Daun-daun yang beliau lihat dari pohon sidr yang ada di ujung langit ketujuh. Karena sidr itu artinya bidara, muntaha, ujung. Ya, Masya Allah. Yang di sisinya ada jannatul ma'wa. Ya, ada surga ma'wa. Masya Allah. Keadaannya ya daun-daunnya sangat besar seperti telinga gajah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan itulah kenapa di antara rahasia pohon sidr yang ada di dunia itu memiliki keutamaan. Karena pohon ini pula yang ada di dekat surga, yang di ujung langit ke-7. Makanya orang Islam nih mesti di rumahnya itu ya seharusnya ada pohon sidr. Biasanya yang suka cocok tanam siapa? Kita atau istri kita? Istri ya, Bu. Jangan cuma gelombang cinta gitu ya. Apalagi yang lagi ngetren tuh beberapa waktu yang lalu ya lidah mertua lah, ya Allah. Ada lagi tuh, maaf katanya namanya janda bolong. La haula wala quwwata illa billah. Ya, itu ditanam tuh di rumah tuh. Bukan nggak boleh, tapi jangan sampai ada satu pohon yang luput nggak ditanam di rumah kita. Mesti ada nih. Karena di kalangan kaum muslimin ya pohon ini sangat bermanfaat. Di antaranya di saat memandikan jenazah ya airnya dicampur dengan daun bidara. Kemudian di antara bentuk terapi menghilangkan pengaruh sihir ya atau penyakit-penyakit non medis, maka dimandikan penderitanya itu dengan menggunakan campuran air yang sudah dicampur dengan daun bidara. Masya Allah ya. Jadi cari nanti ke toko tanaman pohon bidara ya, atau paling enggak satu kampung. Ini masuknya wilayah mana nih? Senayan. Ya ini Senayan misalnya, antum kebanyakan tinggal di Senayan. Di Senayan nih kalau ada orang cari daun bidara mesti ada tuh. Ya di rumah Bapak Fulan gitu ya. Naam. Barakallahu fikum. Nah itu dimaksud dengan Mi'raj. Ya antara Isra dan Mi'raj itu ada perbedaan. Isra perjalanan di malam hari yang dimulai dari kota suci Mekah menuju ya Baitul Maqdis. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-1 ya, sebelum Al-Kahfi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah. Allah mengawali di dalam ayat ini ya dengan menyampaikan kalimat tasbih. Subhanallah, subhanalladzi, maaf. Subhanalladzi. Ya. Artinya apa? Ketika Allah menyampaikan di dalam satu ayat redaksi yang Allah sampaikan menggunakan kalimat tasbih, maka para ulama katakan ini menandakan peristiwa yang Allah sampaikan tersebut adalah peristiwa yang besar. Peristiwa yang gak biasa. Peristiwa yang dahsyat. Masya Allah. Ya. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang ada potensi dalam diri kita, dalam hati kita, keraguan tentang kekuasaan Allah, ya, atau prasangka buruk kita kepada Allah, yang intinya potensinya akan muncul dalam diri kita, dalam hati kita, ya, bahwasanya kita meyakini ada sesuatu yang kurang baik pada Allah, ya, maka ucapkan subhanallah atau kalimat tasbih. Itu cuma ya, kita buru-buru menutup celah tuh, jangan sampai ada prasangka buruk, ada suudzon sama Allah. Makanya kalau kita melihat misalnya, kita melihat kondisi satu wilayah yang Allah timpakan bencana, kita bawa donasi nih, kita ngelihat ya Allah hancur lebur, mayat masih bergelimpangan, bergeletakan ya Allah, sampai anak-anak pun jadi korbannya. Kalimat apa yang pas untuk kita ucapkan saat menyaksikan peristiwa tersebut? Tasbih. Subhanallah, Maha suci Allah.
Satu sisi kita mengakui kekuasaan Allah, Allah sudah menunjukkan keagungannya, keperkasaannya. Di sisi lain menutup celah dalam diri kita, dalam hati kita. Jangan sampai ada perasaan atau ada anggapan ya atau pikiran, kok Allah gini banget sih? Ini kan bocah-bocah nggak salah nih. Tuh. Padahal Allah nggak mungkin zalim kan? Makanya subhanallah. Simpelnya gini. Kalau kita ingin lebih detail, kalimat apa yang lebih tepat ya di saat kita melihat hal-hal yang baik-baik ataupun yang sebaliknya yang nggak baik. Kalau yang baik-baik, yang enak-enak, yang indah-indah, maka kita ucapkan Masya Allah. Itu jemaah. Tapi kalau kita melihat hal-hal yang justru sebaliknya, maka yang kita ucapkan adalah Subhanallah. Itu jemaah. Ya. Nah, sebagaimana ada juga di dalam surah Al-Kahfi. Silakan antum buka ya. Di ayat ke-39 jemaah, surah ke-18. Satu surah setelahnya, setelah Al-Isra. Ya. Naam. Ayat ke-39. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Kata Allah, dan mengapa ketika engkau masuk ke kebunmu, yang di kebun tersebut engkau lihat keindahan tanamannya, buah-buahannya yang begitu melimpah, ya, yang begitu luar biasa, engkau tidak mengucapkan Masya Allah. Tuh. Ya, kita kan kalau melihat kebun nih, masuk ke kebun kan melihat keindahan buah yang sedang termasuk melihat anak yang lucu banget, ucapkan Masya Allah. Terlebih dengan ucapan tersebut, anak tersebut akan terhindar dari pengaruh. Jangan cuma mancing. Kalau begitu bisa naik. Ya, teman kita baru beli mobil baru, Masya Allah, Tabarakallah. Yang pilih benar yang kita ajarkannya. Itu mobil bisa kena dampak ini, bisa gimana? Makanya kalau kita lihat, kita umrah, kita haji di Saudi itu banyak rumah-rumah yang ditempelin stiker tulisan Masya Allah, Tabarakallah. Bukan buat jimat, bukan. Kalau kita kan ada jimat ya, nah, di sana enggak, bukan, untuk ingetin, ya, ingetin orang yang takjub dengan rumahnya, ya, jangan lupa puji Allah. Nah, jadi untuk hal-hal yang baik ucapkan Masya Allah. Untuk hal-hal yang kira-kira bisa membuka celah, kita nggak percaya, kita merasa takut kepada Allah, maka ucapkan Subhanallah. Kasus kalau Allah uji ternyata pasangan hidup kita ini bawel, cerewet, pelit, galak nih. Ini kalau begini gimana ya? Ucapin Masya Allah, Subhanallah. Bu, Masya Allah. Ya, ucapkannya Subhanallah. Kalau Masya Allah betapa indahnya kebawelanmu, ya, pelitmu gitu ya, di kurang pastai. Ibu-ibu yang suka dibiarkan dan bapak-bapak yang suka dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah, yang dimana Ia memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah, yang bukan jalan secara pribadi. Allah yang memperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kapan? Di malam hari. Makanya peristiwanya di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram. Dari Masjidil Haram yang ada di Makkah. Ya, dari Masjidil Aqsa, menuju Masjid Al-Aqsa yang ada di Baitul Maqdis, Palestina. Ya, alladzi barakna haulah, yang kami telah berkahi kata Allah sekelilingnya. Nah, Masya Allah. Untuk apa Allah menjalankan Nabi dalam peristiwa Isra? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini juga sekaligus menambah keimanan kita dari sisi rububiyah.
Ya, ini ada sekalipun kita belajarnya sirah, tapi sirah itu enak Pak. Masuk juga nanti ke bab tauhidnya. Pelajaran-pelajaran bisa kita petik. Ya, kalau orang yang mantap tauhid rububiyahnya, nggak ada keraguan sedikit pun tentang peristiwa ini. Kenapa? Karena yang memperjalankan Nabi adalah Allah, yang ia sangat mampu untuk melakukan segala sesuatu sesuai apa yang ia inginkan. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Masyaallah. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki sesuatu maka cukup dia mengatakan kun, maka jadilah. Sesuatu yang mudah bagi Allah. Ya, makanya kalau konsep kita sebagaimana yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, insyaallah Abu Bakar As-Siddiq orang yang satu sisi dia selalu percaya dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Ya, di sisi lain beliau sangat kuat dari sisi tauhid rububiyahnya. Jadi tidak menggunakan akal atau menisbatkan kepada kemampuan kita manusia, bingung. Makanya banyak yang murtad, ya, yang belum masuk Islam, ya masih ragu mau masuk atau enggak. Untuk dengar ini udah makin yakin nggak mau masuk dalam Islam. Yang udah Islam baru masuk Islam murtad, atau sebagian yang imannya. Di sisi lain menunjukkan keimanan orang-orang tersebut dari sisi rububiyah masih lemah. Masya Allah. Ya, sama nih. Kita kan hitung-hitung penghasilan kita, apakah dari dagang atau dari bekerja. Ya Allah, kapan gue bisa berangkat umrah? Kapan bisa berangkat haji? Kenapa sampai muncul keraguan? Karena dia menyandarkan kepada kemampuannya. Tapi kalau dia bersandar kepada Allah, aku mesti khawatir. Aku memohon kepada Allah yang Maha Kaya. Ya, Masya Allah. Jadi nggak usah pesimis. Karena urusan haji, urusan umrah, berangkatnya kita ke tanah suci itu bukan urusan karena kita banyak harta. Karena kalau urusan banyak harta, terlalu banyak orang-orang yang hartanya lebih dibandingkan kita, ternyata mereka nggak diberangkatkan semua. Ya, Masya Allah. Jadi menyangkut rububiyah Allah. Taib. Innahu huwas sami'ul alim. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah, dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Masya Allah. Baik. Dari ayat ini kita memahami tentang proses Isra. Al-Isra. Tadi harus dijelaskan perjalanan di malam hari, yang dimana Rasul diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Masya Allah. Apa yang diperjalankan? Saat Nabi melakukan proses Isra, begitu juga Mi'raj, apakah hanya rohnya saja? Ini penting bahasa di kalangan para ulama, ya, atau juga termasuk dengan jasadnya. Masya Allah. Ya. Nah, kan ini pun menjadi pertanyaan kita kadang-kadang. Ya, Al-Isra wal Mi'raj bil jasad wal ruh. Ternyata peristiwa Isra Mi'raj yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia berkaitan dengan jasad dan juga rohnya. Ya, karena terbukti di ayat ini, dalam konteks ayat saja Allah mengatakan bi abdihi, Allah memperjalankan hambanya, abdul itu dua unsur, roh dan jasad. Itu satu hujjah. Hujjah kedua, dia menguatkan bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi itu dengan jasad dan roh. Terbukti peristiwa ini begitu amat sangat menggoncang manusia di masa itu. Yang sebagian belum masuk Islam jadi murtad, yang belum masuk Islam makin yakin tidak akan pernah masuk Islam. Yang udah Islam kemudian mulai goyah keimanannya. Ya, kenapa? Karena ini peristiwa yang luar biasa, yang di masa itu dianggap tidak makbul, tidak masuk akal. Ya, jadi itu adalah keimanan untuk mempercayainya. Kalau hanya roh, ini tidak akan menjadi peristiwa yang heboh. Ya kan? Kita pun bisa mengalami peristiwa bisa menembus batas, bisa tidak? Manusia biasa bisa. Lewat apa? Mimpi. Itu sudah terungkap.
Ya, siapa tahu di antara antum atau di antara kita nih ada tadi yang ketika mimpi, ya sebelum bangun tidur udah sampai Los Angeles misalnya, atau udah sampai Jeddah misalnya, bisa nggak? Bisa. Kenapa? Ini bicaranya roh. Kalau udah roh itu menembus batas, ruang dan waktu. Kadang-kadang ya melihat keadaan neraka kan ini ya. Ya Ustaz, mana mau tobat kenapa? Karena semua mimpi diperlihatkan neraka itu. Kalau bicara roh udah nggak ada hal yang luar biasa. Ya, ketika terjadi pengungkapan pada seseorang, dia bisa sampai ke suatu tempat yang jaraknya begitu jauh. Ya, itu bukan hal yang luar biasa. Dan tidak perlu Allah mengucapkan atau membuka ya penjelasan tentang peristiwa Al-Isra dengan kalimat tasbih. Makanya karena ini adalah luar biasa, maka peristiwa yang dijalani oleh Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah dengan jasad dan juga roh. Yang ketiga, hujah yang ketiga, kalau dengan roh, maka nggak perlu Nabi SAW di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj disiapkan oleh Allah yang menunggangi kendaraan. Apa kendaraannya? Buraq. Masya Allah. Ya, kendaraannya buraq nih. Baik. Ini luar biasa. Baik. Nanti anak bawakan riwayat tentang buraq ini ya, beberapa riwayat. Di antara dari Anas bin Malik. Baik. Dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bercerita proses awalnya, bainama ana fil haqi wa rubbama qala fil hijr. Tatkala saya sedang berada di haqi, atau di dalam riwayat ya, haqi ini barangkali dijelaskan oleh para ulama ini adalah hijr. Hijr ini maksudkan adalah bangunan Ka'bah yang membentuk setengah lingkaran. Jadi posisi Nabi saat itu lagi di situ. Dalam keadaan bagaimana? Muqtaji. Ya, muqtaji'an. Rasul lagi berbaring. Bahasa kita apa ya? Rebaan. Nabi lebih rebaan di situ. Masya Allah. Di hijab. Jadi yang lebih tepat sebenarnya sebutannya hijab. Masyhurnya sebutannya apa? Hijr Ismail. Kan gitu ya? Hijr Ismail. Nanti kalau tawaf jangan langsung ke Hijr Ismail ya. Nanti nggak sah. Nggak terhitung sebagai satu putaran, ya. Mungkin motong jalan, ya. Nah, ya. Dia harus sebagai luarnya. Yang lebih tepat sebenarnya sebutannya adalah hijr. Hijr itu artinya pembatas. Karena kalau hijr Ismail nanti orang anggap oh di sini Nabi Ismail dimakamin, dikuburin, ya. Atau ada yang menganggap oh ini kamarnya Nabi Ismail dulu. Nah, ini nggak ada kaitannya, bangunan tersebut nggak ada kaitannya dengan proses saat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah. Bangunan itu baru muncul di masa Nabi SAW berusia 35 tahun. Di saat ada peristiwa renovasi Ka'bah karena dananya kurang, akhirnya ya bentuk Ka'bah yang sebenarnya sebagaimana dulu didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail nggak bisa diselesaikan seperti itu. Ya dananya kurang, akhirnya perkecil. Sisanya belum terbangun, dibikin setengah lingkaran. Hijr. Nabi lagi ada di situ. Ya, kita ya maka tiba-tiba datang sosok yang menghampiri dirinya. Faqad, ya. Dan kemudian Nabi mendengar. Qala wa sami'tuhu yaqul fa shaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Ada suara percakapan di antara malaikat-malaikat yang datang tersebut mengucapkan nanti engkau belah dadanya dari mulai sini. Ya. Nah, dari mulai agak di bawah leher nih. Apa sih di bawah kerongkongan ya? Sebelum dada kan ada semacam cekungan nih. Dari mulai di sini ya, min nubrah nahdihi ila syi'atihi, sampai kemudian di dekat pusat. Jadi belahannya itu panjang. Itu. Ya. Fastakhraja qalbi. Kemudian malaikat tersebut mengeluarkan qalbi. Qalbi ini yang lebih tepat terjemahannya apa?
jantung. Kalau walaupun dalam konteks Indonesia, kalbi itu apa? Hati. Kalau hati dalam konteks bahasa Arab itu kabid. Kalau jantung, ada kuliah, ya. Yang jelas dikeluarkan jantung atau hatinya dalam konteks bahasa Indonesia. Kemudian summa utitu bitostin min dzahab. Ya, kemudian didatangkan semacam baskom yang terbuat dari emas. Ya, mal'unatul iman, yang dipenuhi dengan keimanan. Faghasala qalbi, jantung Nabi sudah dikeluarkan kemudian dicuci. Wa fi riwayat dicuci dengan menggunakan air zam-zam. Yang air yang barokah ini. Ya, kalau kita kesempatan umrah atau haji, kenyamin badan kita dengan zam-zam. Ya, bawa tuh botol-botol kosong, ya, yang dari hotel kan ada botol-botol kosong. Saat kita kena bau itu haram, sehingga saat di hotel air yang selalu kita konsumsi adalah air zam-zam. Mau nyeduh kopi pakai zam-zam, kapan lagi terasa sensasi gitu, ya, ya. Mau nyeduh kopi, bapak, masya Allah, zam-zam, subhanallah, ya. Alhamdulillah kalau antum yang menggunakan haji atau umrah, kalau nggak mau repot antum ke bin Daud dulu ya. Bin Daud berjual tuh yang galonan 5 liter yang bisa kita bawa pulang, cuma bedanya nggak pakai kardus, cuma 5,9 real. Paling nggak mungkin sehari itu 2 hari, 3 hari habis beli lagi. Masya Allah. Ya, air zam-zam dicuci jantungnya lagi dengan air zam-zam. Ya, baik, dan kemudian dibalikin lagi, dimasukkan ke dadanya. Masya Allah. Makanya Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang memang banyak mendapatkan ilmu dari Nabi karena memang hidup lama bersama Nabi. Jadi khadimul Rasul, jadi asistennya Nabi. Ibunya memang sudah dedikasikannya anaknya untuk membantu Nabi di saat Rasul hijrah ke Madinah. Ya Allah. Pada saat itu Anas masih bocah. Luar biasa. Ini orang tua yang benar-benar faham bagaimana jalan kemuliaan yang akan didapatkan oleh anaknya. Begitu seharusnya kita ada pintu-pintu kebaikan yang akan mengarahkan anak kita ini menjadi orang baik, mendapatkan keutamaan. Maka sebisa mungkin arahkan anak kita untuk ambil bagian tersebut. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Seorang ibu menyerahkan anaknya masih kecil kepada orang lain, kecuali karena dimotivasi dari sesuatu yang berharga yang sangat diharapkan didapatkan oleh anak tersebut, yaitu tarbiyah, pendidikan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita berat saat menjalin anak pesantren. Wallahi yang berat. Ya, apalagi kalau kita orang tua yang melu. Ya, nangis mulu. Ya Allah, nangis mulu. Masya Allah. Makanya Anas bercerita, dia melihat bekas jahitan di dada sampai perutnya. Karena biasa kalau imamnya di rumah kadang-kadang Nabi membuka baju bagian atasnya sehingga Anas melihat. Makanya Anas menceritakan, benar ada bekas jahitan. Ya, jadi jangan terlalu berbangga dengan orang-orang yang terlalu melakukan teknologi. Ya, yang menganggap sebuah kesuksesan satu kesuksesan sebuah negara itu ditentukan oleh ketinggian teknologi yang bisa dicapai. Udah ada yang lebih dulu mengawali dalam urusan ya jahit anggota tubuh malaikat. Nanti dia mana kan itu? Mana Islam di mana mau maju di dalam terus kita. Oh, usah khawatir hal yang ini. Terus pelajari apa? Tapi jangan menganggap itu sebagai sebuah parameter atau ukuran. Ya, ketinggian peradaban sebuah negeri bukan karena teknologi yang enggak, tapi karena tauhidnya gimana. Dijunjung. Ya, masya Allah. Summa u'ida, kemudian dibalikin lagi itu. Summa itu bidabatina, didatangin kendaraan dabah tunggangan, ya. Dunal bagal wa fawqal himar abyad. Di sini jelasin, Nabi jelasin. Kendaraan yang didatangkan untuk Nabi tunggangi, ya, dia lebih kecil dibandingkan kuda, tapi lebih besar dibandingkan keledai.
lebih kecil dibandingkan kuda, lebih besar dibandingkan keledai. Namanya Bilal. Kita bingung karena di Indonesia nggak ada Bilal, nggak ada kan? Nggak ada. Keledai itu susah ya. Kecuali di taman safari kita ada beberapa. Bilal kan? Indonesia nggak ada. Kalau Bahlul ada Bahlul. Bilal, ya. Di pertengahan. Jadi kalau diurutkan besar postur tubuh, yang pertama kuda, nah tengah-tengahnya Bilal, baru kemudian Bilal, dan warnanya putih. Nabi jelasin dalam hadis ini warnanya putih abiyak. Dan ini lurusnya, sebagaimana yang mungkin dari sejak kecil kita tuh diperlihatkan ibu roh yang ditunggangi Nabi ini, yang pakai mahkota, wajahnya kayak perempuan, dikasih ginju atau dikasih bibir merah, gitu ya. Jadi lagi ya, jadi mana? Ya kan? Dulu begitu kan? Ini persilangan antara kuda dengan hemat. Bahkan ada teka-teki ya di kalangan para ahli ilmu. Binatang apa yang dia dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan? Kuda disilangkan dengan keledai, jadi Bilal. Tapi kalau Bilal dikawinkan lagi sama Bilal, dia akan punya anak punya keturunan. Sampai-sampai dibuat teka-teki yang binatang yang bisa dilahirkan tapi tidak bisa melahirkan. Bilal, ya, masya Allah. Kemudian, baik. Nah, keadaan buruk ini yang tadi aku sudah sampaikan, ya, dia sejenis binatang, dia persilangan antara kuda dengan keledai. Ia yad'u khatwahu 'inda aqsa tarfihi. Ya Allah, jelas banget. Nah, ya, jadi sudah ada pelananya, tempat buat nunggangin, udah ada sudah tali-talinya. Dijelasin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, masya Allah. Nah kemudian ketika udah siap, falamma arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yarkibahu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hendak menaiki buruk ini, apa yang terjadi? Istas'ada alaihi, buruknya nolak, dia menghindar, nggak mau ditunggangi oleh Nabi. Masya Allah. Apa yang terjadi? Faqala Jibril, yang dampingi Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj. Jibril komen kepada siapa? Buruk. Abi Muhammad taf'alu hadha, kepada sosok Nabi Muhammad, kau perlakukan diri seperti ini, kau nggak mau menolak untuk ditunggangi? Ya karena dia bagi. Nanti akan jelaskan kenapa alasannya dia di awal kali. Kemudian Jibril berkata, "Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu." Ketahuilah, ya tidak ada seorang pun yang pernah menunggangi dirimu sebelumnya yang jauh lebih mulia dibandingkan sosok yang satu ini, yang kau tolak untuk menaiki diri. Ya artinya apa? Dari sini kemudian para ulama ya buat satu ijtihad, ya. Burung-burung ini adalah kendaraan yang memang ditunggangi oleh banyak para nabi dan rasul, bukan cuma Nabi sekali. Karena terbukti Jibril berkata, "Fama rakibaka ahadun akramu 'ala Allah minhu." Ya, ketahuilah tidak ada seorang pun jauh lebih mulia yang pernah menaiki dirimu, ya, yang bisa menaiki kemuliaan sosok tersebut. Tidak ada yang mulia dibandingkan yang ini. Artinya sebelumnya buruk sudah dinaiki oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Makanya itu pula yang kemudian sebagai ulama di antara Imam Ibnu Hajar mengatakan, ya, ketika Nabi Ibrahim datang untuk menjenguk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim posisinya di Syam, yaitu Mekah. Nabi Ismail di mana? Mekah. Itu ribuan kilometer, pakai umroh. Nah, kalau kita mengambil ijtihad sebagai ulama yang mengatakan hampir semua nabi dan rasul pernah menunggangi umroh, ini sangat masuk akal juga. Ya, kalau ini terbukti Jibril berkomentari seperti ini. Kemudian
Bisa jadi karena terlalu lama buruk tak ditunggangi oleh para nabi, sehingga buruk di saat akan ditunggangi lagi oleh nabi berikutnya, oleh rasul berikutnya, beliau dia canggung. Ya, karena jarak kalau kita pahami bahwasanya buruk itu memang tunggangan yang pernah dinaiki oleh para nabi, berarti nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad siapa yang pernah menunggangi buruk? Nabi Isa. Jarak antara Nabi Isa dengan utusan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 5 sampai 6 abad, 5 sampai 500 sampai 600 tahun. Berarti masa yang cukup lama. Para ulama katakan sehingga wajar kalau buruk merasa canggung ini. Udah kelamaan nggak ditunggangi. Ya, masya Allah. Akhirnya dinaiki oleh Nabi. Qala farfadda araqan, saat ditunggangi oleh Nabi buruk sampai keringetan. Araq, ya Allah. Farakitu, maka aku menaikinya. Masya Allah. Ya, hatta ataitu baitul maqdis. Kemudian aku sampai kemudian tiba, ya, pada saat tiba di Baitul Maqdis, farabattuhu bil halqati allati yadudu biha al-anbiya. Setelah sampai di Baitul Maqdis, maka kemudian dalam riwayat ini dijelaskan, aku ikatkan buruk tersebut di sebuah halqah, lingkaran. Yang sebagian ulama katakan lingkaran tersebut yang terbuat dari besi, cincin dari besi, untuk mengikat buruk. Ya, di tempat itu, yang dimana para nabi juga mengikatkan buruk di tempat itu, tempat tambatan, masya Allah. Ya, kemudian dakhaltul masjid, kemudian aku masuk masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa, masjid kedua tertua di dunia. Karena masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Al-Haram. Dalam sebuah riwayat dijelaskan 40 tahun berikutnya baru dibangun Masjid Al-Aqsa. Ya, beliau masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa, fasallaitu fihi raka'ataini, maka aku pun salat 2 rakaat. Sebagian ulama katakan di sini bagaimana salat sepatutnya ketika masuk masjid dia melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian dalam Islam disebut dengan istilah salat tahiyatul masjid. Masya Allah. Ya, kemudian setelah itu summa kharaj, aku pun keluar. Masya Allah. Ya, baik. Penjelasan tentang hal ini Anda dapatkan di antaranya dalam kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabi Al-Ma'mun, kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Amazini. Kitabnya ada 4 jilid, cuma memang belum diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia. Yang belum pernah Anda dapatkan di dekat kampus Universitas Indonesia, Universitas Islam Madinah, maaf, di Madinah ya. Baik. Ada 4 jilid di situ. Kitab ini termasuk cukup lengkap yang membahas tentang sirah dan nabawiyyah. Nah, jadi untuk melengkapi referensi yang kita jadikan rujukan. Baik. Kalau mungkin tadi Ustaz nggak ada sih, ini tambahan aja ya, tambahan aja. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada kejadian-kejadian yang Nabi alami di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita awali dari peristiwa Isra dulu ya. Nah, karena kisah tentang peristiwa Isra Mi'raj ini ya sangat dengan nilai pelajaran dan peristiwa-peristiwa yang mencengangkan, yang menakjubkan. Dan riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj itu mutawatir. Kita semua paham ya, Ahlus Sunnah itu kan orang yang paling selektif di dalam mengambil riwayat hadis. Jadi tidak usah khawatir dalam urusan peristiwa, cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj, ya hadis-hadisnya itu mutawatir. Masya Allah. Tawataratil akhbaru fil Isra wal Mi'raj. Yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Abu Al-Khattab Umar Ibn Dihya di dalam kitab beliau At-Tanwir fi Maulidi Suraji Al-Munir, ya, bahwasanya periwayatan hadis yang menjelaskan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj ini mutawatir. Kalau hadis mutawatir berarti diriwayatkan lebih dari 10 sahabat. Kita kalau hadis ini diriwayatkan oleh 1 sahabat saja kita percaya, yang dikenal dengan istilah hadis ahad selama sanad dan sahih kita terima. Karena sahabat tidak mungkin berdusta.
Sahabat terhindar dari sifat kemunafikan. Kan gitu. Ini lebih dari 10 periwayatan. Allahu Akbar. Ya. Lebih dari 10 orang sahabat meriwayatkan tentang kisah Isra wal Mi'raj. Makanya saya kalau kita lewatkan hadis-hadis yang jelas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Di antara sahabat yang meriwayatkan peristiwa Isra wal Mi'raj di antara riwayat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abi Dzar, Malik bin Sa'sa'ah, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Abdullah bin Abbas, Shaddad bin Aus, Ubay bin Ka'ab, Abdurrahman bin Qurt, ya Abi Habbah wa Abi Layla al-Ansari, Masya Allah, wa Abdullah bin Amr, wa Jabir, wa Hudzaifah, Masya Allah. Banyak. Ini baru sebagian aja dari 10 karena ada sampai banyak sekali. Ya. Jadi la syakka fihi, tidak ada keraguan di dalamnya tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Baik, kita lanjut tentang kejadian-kejadian di dalam peristiwa Al-Isra. Apa aja yang Nabi lihat atau yang Allah perlihatkan dalam peristiwa Isra? Berarti belum lulus langit nih. Ini baru perjalanan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Nabi diperlihatkan beberapa peristiwa. Nah, yang pertama diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Masya Allah. Imam Malik ini imam yang kita cintai. Beliau salah satu guru utama dari imam yang juga sangat kita cintai dan kita jadikan rujukan dalam permasalahan fikih di kalangan kaum muslimin Indonesia khusus. Yang gurunya siapa? Imam Syafi'i. Itu antara guru murid. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ya, guru murid. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing mengusung madhabnya sendiri. Dan masing-masing tidak mentok-mentokan, takut, Masya Allah. Kita banyak disuka. Siapa yang kita ikuti? Anak Syafi'i itu yang Ustaz. Imam Syafi'i tak fanatik. Imam Syafi'i tidak bersikap ya yang memecah belah umum atau merasa benar sendiri. Ya bahkan beliau mengatakan jika ada pendapat-pendapat yang tidak bersesuaian dengan hadis Nabi maka campakkan. Karena beliau manusia biasa. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Ya, Masya Allah. Baik. Kejadian pertama di antaranya diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Yahya bin Sa'id bahwasanya dia berkata usriya bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan. Ketika Rasul diisrakan, ini belum mustahil nih. Ya, nah beliau melihat ifrit. Siapa ifrit? Jin. Orang kita bilang ifrit, gitu ya. Nah, ya, ifrit dengan ain. Ini golongan bangsa jin yang memang suka melakukan kerusakan, ya, dan suka menyakiti manusia. Nah, ada juga sebagian kalangan bangsa jin, golongan bangsa jin yang juga suka melakukan kerusakan. Itu golongan mereka disebut ghaul. Makanya Nabi pernah mengatakan la qiyarata wala safara wala ghaul. Kama qala, kesialan ini bukan karena bulan Safar. Hanya ada sebagian kaum muslimin enggak mau nikahin anak atau nikah di bulan Safar. Kenapa? Sial. Nabi sudah tegaskan, kesialan bukan karena bulan Safar. Bukan pula karena tatayur. Ada kajian tauhid. Tatayur menganggap sial sesuatu sebenarnya bukan merupakan faktor kesialan. Kenapa enggak jadi pergi kasihan? Tadi lewat pintu, cicak, akhirnya siang kita. Tidak ada kaitannya. Boleh jadi itu cicak memang bulat-bulat, gitu kan? Tidak ada kaitan siang lah siang gimana? Masih terjadi gak di kita? Kenapa? Ini menjadi siapa ini? Seat pesawat nomor 13 atau nomor kamar, nomor hotel lagi itu mau pergi. Ya, catering dan sebagainya. Enggak mau untuk nginep di hotel yang kamar nomor 13. Kenapa? Takut siang. Ya. Itu tatayur itu. Rusak artinya. Rusak di mana? Sempit ini. Padahal itu bukan merupakan faktor kesialan. Di Indonesia banyak yang begini. Banyak Pak, sampai-sampai guru kita Ustaz Abdul Husain.
hafizahullah taala ketika mengambil tesis S2, ya, beliau tulis tesis berjudulnya Mawahirul Inhiraf, fenomena penyimpangan dari sisi akidah yang terjadi di negeri kita, dan muslimin di Indonesia, yang terjadi di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Jadi tesis beliau itu fight research lapangan, belum dalam ini melihat fenomena yang nyata. Di antaranya kalau suami yang istrinya sedang hamil, kalau mandi jangan sekali-kali keluar dari kamar mandi selesai mandi itu melingkarin anduk ke lehernya, karena itu bisa bikin nanti bayi yang lahir kelilit tali pusar. Apa kaitannya anduk tali pusar? Tapi diyakini ya, yang rada-rada impor ada juga kaitannya. Ya, itu dia angka 13 angka sial. Kalau di lift apa? Angka berapa nih angka sial? 4. La haula wala quwwata illa billah. Coba aja lihat lift di Indonesia. Kadang-kadang berpikir, ya Allah, ini orang yang bikin lift ini orang pintar nih. Masa sih urusan angka ini nggak bisa nih nurutin? Kenapa? Bukan karena nggak bisa, karena ada keyakinan. Akhirnya itu rusak. Atau itu 1, 2, 3, 3A, kemudian 5 atau loncat 5, nggak ada 3A. Subhanallah, sempit orang itu. Apalagi kalau kenalin anak ada 7, ini anak yang pertama, ini kedua, ini ketiga, ini 3A. Dia nggak mau kasih tahu ini anak keempat, bahaya. Subhanallah, subhanallah ya. Nabi katakan juga, Allah bukan karena Allah golongan bangsa jin suka menyakiti, menjadikan kalian yang tertimpa kesialan, bukan. Gaul. Ya, jadi ada golongan gaul, bangsa jin gaul, itu yang suka mengganggu selain ifrit. Ya. Nah, orang Indonesia susah melafalkan gha, makanya pakai G. Ada istilah gaul. Masyaallah. Masih bangga dengan istilah gaul? Anak-anak gaul, mama gaul gitu. Gaul jin ya, golongan bangsa jin namanya ifrit. Baik. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ifrit. Kemudian yatlubuhu bi syu'latin min nar. Ya, di mana ifrit mengejar Nabi sambil membawa api. Obor bahasa itu. Kullama iltafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Setiap kali Rasulullah maka Rasul lihat tuh ifrit berjalan. Ya, di saat Nabi dia menunggangi Buraq dalam peristiwa Isra. Maka afala u'allimuka, saat peristiwa itu terjadi, maka Jibril berkata kepada Nabi, maukah aku ajarkan engkau ya Muhammad kalimatin, satu kalimat atau doa ya taquluhunna, yang dapat engkau ucapkan. Idza qultahunna, jika engkau ucapkan doa ini, ya tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi, ya, maka api yang dibawa oleh ifrit itu akan padam dan si ifrit pun akan tersungkur ke tanah, ya, sehingga mulutnya pun jatuh ke tanah, yang mengenai tanah. Masya Allah, tersungkur itu ya. Maka kata Rasulullah, bala, saya mau disebut. Maka Nabi mengajarkan doa yang bunyi a'udzu biwajhihil karim, ya, a'udzu biwajhihillahil karim wa bi kalimatillahit tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun, ya, min syarri ma yanzilu minas samaa wa syarri ma ya'ruju fiha wa syarri ma dara'a fil ardi, dan seterusnya. Ya, wa syarri ma yakhruju minha wa min fitanil lail wan nahar wa min tawariqil lail wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Yang artinya aku berlindung kepada Allah yang dia adalah zat yang maha mulia, dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna, yang tidak akan bisa dilampaui oleh orang yang baik ataupun pendusta atau pendosa, maaf ya, dari kejahatan apapun yang turun dari langit, ya, dan kejahatan yang naik padanya atau kejahatan yang ditaburkan, ditebarkan di muka bumi, ataupun kejahatan yang muncul keluar dari perut bumi. Artinya berlindung kepada Allah dari segala bentuk keburukan yang muncul dari berbagai macam sisi.
Masya Allah. Dari fitnah yang terjadi di malam maupun siang hari, ya, kecuali yang datang dengan kebaikan. Wahai Ar-Rahman yang Maha Kasihnya, yang Masya Allah. Jadi ini di antara doa agar kita selamat dari gangguan ifrit. Ya, ini di antaranya selain zikir pagi petang yang kita baca. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejadian berikutnya dalam peristiwa Isra, Rasul melihat juga Dajjal. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Wa ra'a Dajjal fi surati ru'ya 'ain. Rasul melihat Dajjal dalam bentuk aslinya, laisa ru'ya manam. Beliau benar-benar melihat Dajjal, bukan dalam keadaan mimpi. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam an Dajjal, maka kemudian Rasul ditanya tentang Dajjal, diminta untuk mendeskripsikan, maka Rasul menjelaskan. Ya, faqal aqmaru rijalan. Ya, kata Rasul, saya melihatnya sebagai sosok pria yang berkulit putih. Ya, ra'aituhu fainamaniyan aqmara hijalan. Ya, kemudian dia memiliki tubuh yang nah, sini aja. Cek. Jadi saya melihatnya, kata Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai pria yang memiliki kulit yang putih, tubuhnya besar. Ya? Kemudian ihda ainaihi qa'imatun. Salah satu mata itu nonjol. Ka'annaha kaukabun durriyun. Seperti bintang yang bersinar. Jadi matanya satu tuh ada yang nongol. Itu jemaah ya. Ka'anna sya'ra ra'sihi aghsanu syajarah. Dan rambut di kepala itu tampak seperti cabang-cabang di sebuah pohon. Ya, dalam bahasa yang simpel tuh keribu ya memang. Keritingnya tuh keribu. Karena orang keriting ada keriting berombak, ini keribu. Seperti itu. Ya. Jadi Rasul diperlihatkan tentang Dajjal. Kemudian kejadian ketiga yang Nabi diperlihatkan oleh Allah dalam peristiwa Isra, yaitu wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa bi'ajuzin ala janibit tariq faqala ma hadhihi ya Jibril. Rasul berjalan hingga dia berjumpa dengan seorang wanita tua, ketemu nenek-nenek di sisi jalan, dan Rasul bertanya, ini siapa ya Rasul? Ya, ketemu nenek-nenek. Maka ditanya, ma hadhihi ya Jibril, ini siapa nih nenek-nenek, ini siapa nih? Maka Jibril berkata, sir ya Muhammad, lanjutin perjalanan ya Muhammad. Fasara masya Allahu an yasira fa idza syai'un yad'uhu mutanahhiyan 'anit tariqi yaqulu halumma ya Muhammad. Faqala lahu Jibril, sir ya Muhammad. Oh Masya Allah. Jibril mengatakan, terus engkau jalan saja ya Muhammad. Ya, maka Rasul terus berjalan sejauh yang dikehendaki Allah untuk beliau melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengajaknya untuk menjauhi jalan tersebut yang beliau lalui, dan dia berkata, kemari, halumma ya Muhammad, kemari wahai Muhammad. Disuruh mendekat. Ya, tadi ada yang tertinggal. Kemampuan buraq di dalam berjalan, ya. Jadi kecepatannya itu sekali melangkah sejauh mata memandang. Mana ujung pandangannya buraq, itu sekali melangkahnya buraq. Allahu Akbar. Ya, bagaimana melesatnya tuh kemampuan atau kecepatan dari buraq. Ya, sekali langkahnya buraq itu sejauh di mana ujung pandangannya. Subhanallah. Taib. Nabi dipanggil-panggil oleh nenek ini, disuruh mendekat. Ya, apa kata Jibril? Sir ya Muhammad, terus lanjutin perjalanan. Maka Rasul terus berjalan sejauh yang dikehendaki Allah untuk berjalan. Ya Allah, maka pada akhirnya ya
Thumma qala lahu Jibril. Jibril menjelaskan tentang siapa nenek-nenek tersebut. Ammal ajuzul lati ra'aita ala janibit tariq. Adapun wanita tua, nenek-nenek yang kau lihat yang ada di pinggir jalan yang memanggil-manggil dirimu untuk mendekat, ya, falam yabqa minad dunya illa ma baqiya min umri tilkal ajuz. Ya, kata Jibril, nenek itu adalah gambaran tentang dunia. Nenek tua itu adalah gambaran tentang keadaan dunia yang sekarang kita diami. Ini ibarat nenek-nenek. Enggak ada yang tersisa umur dari dunia ini kecuali seperti usia nenek-nenek itu. Arti kita nih berada di fase akhir zaman. Ya. Fase penghabisan sampai kemudian datangnya apa? Kiamat. Kan nenek-nenek gitu. Orang kalau udah tua tuh diibaratkan udah tinggal nunggu matinya gitu. Ini keadaan dunia yang kita diami. Dan ini terjadi 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu. Dalam peristiwa Isra Mi'raj diceritakan seperti itu. Ya Allah. Ya. Adapun orang yang ingin agar engkau mengikutinya, maka ia adalah musuh Allah, yaitu iblis. Ya, itu iblis, kata Jibril alaihissalam. Wa ammal ladzi arada an tamila ilaihi fadzalika aduwwullah. Iblis arada an tamila ilaihi, di mana iblis itu mengajak agar engkau condong kepada dirinya, ke jalan kufuran. Ya Allah. Makanya di antara hikmah kehidupan yang kita alami, setan itu nggak pernah berhenti ngegoda kita. Ya, di saat kita hidup di alam dunia yang sebenarnya keadaannya seperti nenek-nenek tua, ujiannya juga banyak. Faktor-faktor yang menjadikan kita tuh ya tergiring mengikuti langkah-langkah iblis. Selalu kita temui. Kan gitu ya? Masya Allah. Kalau enggak dirahmati oleh Allah, malas bawaannya. Datang ke kajian. Apalagi ada streamingnya. Ntar ada streamingnya kok. Gitu kan. Dibikinin sama Akhi Gilang misalnya gitu ya. Datang. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu menjadikan manusia terpalingkan dari jalan Allah. Kejadian keempat, ya, lamma kanatil laila allati usriya bi fiha atat alayya raihatun thayyibah. Saat Nabi dalam peristiwa Isra, Nabi mendapati aroma yang sangat harum, nyium bau yang harum. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi ar-raihah at-thayyibah? Dia tanya ke Jibril. Nabi tanya kepada Jibril, ini bau harum apa wahai Jibril? Maka apa yang terjadi? Qala hadhihi raihatu Mashita ibnati Fir'aun wa auladiha. Ini aroma yang kau cium begitu harum berasal dari Mashitah. Siapa Mashitah? Bu? Iya. Mashitah itu sebenarnya bukan nama. Kalau di kita kan jadi nama, udah gitu pakai Siti lagi, Siti Mashitah gitu ya. Ada di belakang yang namanya Siti Mashitah. Gitu ya. Mashitah ini gelar, sebutan, terambil dari kata mushtun, sisir. Isim fa'ilnya mashitun kalau laki-laki, kalau perempuan tambahin tak marbutah, mashitatun. Artinya orang yang punya profesi atau pekerjaan nyisirin rambut. Jadi ternyata Fir'aun sediain salon buat anaknya di rumah gitu ya. Kan gitu ya. Ya kan? Aktivitas salon kan diantara urusan rambut ini disediain nih. Ada tukang sisir khusus buat putrinya Fir'aun. Ya. Nah, aroma harum itu yang Nabi dapatkan, yang Nabi cium di saat peristiwa Isra itu berasal dari tukang sisirnya Fir'aun dan anak-anaknya. Bagaimana peristiwanya? Ya, maka Nabi berkata, qultu wa ma sya'nuha. Apa yang terjadi dengan tukang sisirnya anaknya Fir'aun dan anak-anaknya beliau? Maka Jibril bercerita, baina hiya. Nah, terjadi satu peristiwa ketika tukang sisirnya Fir'aun ini, ya tukang sisirnya anaknya Fir'aun, ya, tumashitu ibnata Fir'aun, dia sedang menyisiri rambut anaknya Fir'aun, putrinya Fir'aun, ya.
Masya Allah. Idh saqatat al-midra min yadaiha. Ternyata sisirnya jatuh. Faqalat, maka tukang sisir putrinya Firaun ini dia mengucapkan Bismillah. Nih Bapak Ibu, nih ada yang banyak hal-hal yang kurang pas sebenarnya. Kita kan pengen lebih pas ya. Ahlus sunnah itu orang yang berusaha ngepasin setiap ibadah yang dikerjakan, termasuk zikir-zikirnya. Kita biasanya kalau jatuh ngucapin apa? Innalillahi, kan gitu ya. Itu masih bagus sebenarnya. Kadangkala ya penghuni Ragunan disebutin. Ya Allah, ya. Apa jatuh isi jamban disebutin, ya Allah. Kan begitu tuh. Masih mending kalau innalillahi walaupun kurang tepat. Kalau di Arab tuh biasa mereka ucapkan apa? Bismillah. Ceder, tabrakan, Bismillah. Kesandung, ketubruk dan sebagainya, Bismillah. Ya, ini jatuh sisirnya nih, Bismillah. Ya, taib. Nah, ketika mendengar ucapan tukang sisir putrinya Firaun, maka putrinya Firaun berkata, faqalat laha ibnatu Firaun. Putrinya Firaun berkata, Abi, kan Bismillah artinya dengan nama Allah. Ini Allah ini maksud Allah itu kan al-ilah, yang disembah. Makna Allah itu yang disembah. Yang kau maksudkan Bismillah, bapakku Firaun, maksud gitu. Allah ini maksudnya bapakku. Apa kata tukang sisir anak Firaun? Ya, qalat la, bukan babek lu, bukan bapakmu. Ya, walakin Rabbi wa Rabbu abik. Tapi Allah yang aku sebutkan, yang tadi engkau dengar, itu adalah Rabbku dan Rabb bapakmu. Masya Allah. Ajib, nih iman kalau udah nancep, udah kokoh nih begini jemaah. Dia udah nggak peduli yang dihadapin siapa? Firaun. Ya, konsekuensi buruk apapun yang akan diterima oleh wanita ini siap beliau terima. Makanya dikatakan ya dia nyampaikan apa adanya, bukan yang dimaksud Allah di sini bukan bapakmu, bukan Firaun, tapi Rabbku dan Rabb bapakmu. Tuh, qalat ukhbiruku bidzalik. Kalau gitu saya aduin nih. Aneh aduin nih sama bapak nih tuh. Ya, diaduin tuh. Apa kata dia? Tukang sisirnya putrinya Firaun, Masya Allah, luar biasa. Silakan ya, engkau adukan kepada ayahmu. Ya Allah. Akhirnya diadukan, fa akhbarathu. Ketika Firaun dengar, fada'aha, dia panggil tuh ya Masyitah yaitu tukang sisir, bukan nama ya. Dipanggil tuh Masyitah, fada'aha, faqal ya fulanah. Tuh, makanya namanya enggak disebutin. Dalam hadis ini dipanggil ya fulana. Wahai fulana, wa inna laki rabban ghairi. Kamu punya Rabb. Kamu punya Tuhan yang disembah selain diriku. Kata Firaun kepada Masyitah. Apa kata Masyitah? Qalat na'am. Mantap banget tuh. Udah enggak disembunyi-sembunyiin lagi ya. Na'am. Rabbi wa rabbukallah. Rabbku dan Rabbmu itu, yaitu Allah. Dahsyat jemaah. Fa amara bibaqaratin min nuhas fa uhmiyat. Ya Allah, maka kemudian didatangkan tuh panci dari tembaga tuh, panci besar atau mungkin penggorengan besar tuh. Kemudian summa amara biha an tulqa hiya wa auladuha fiha. Diperintahkan tuh prajurit-prajurit Firaun untuk nyemplungin siapa tuh? Anak-anaknya nih Masyitah nih. Kan anaknya banyak tuh, satu persatu tuh. Boleh jadi mungkin diisi minyak atau diisi air panas tuh yang mendidih karena dipanaskan. Dicemplungin satu-satu anaknya di hadapan Masyitah. Tujuannya apa? Untuk menggoyang untuk keimanannya. Ya, agar jangan meyakini bahwasanya ada Tuhan selain Firaun. Saya nggak mau kayak begitu. Firaun begitu boleh jadi ya. Begitu cara dia untuk menggoyang keimanan Masyitah. Ya Allah. Ya. Tapi ternyata keimanan wanita ini kokoh jemaah. Ya. Baik. Maka kemudian apa yang terjadi? Qalat lahu, ketika satu persatu anaknya itu diceburin ke dalam penggorengannya Firaun, ya Allah.
Ya. Maka qalat lahu, wanita ini, Masyitah ini berkata kepada Fir'aun, innali ilaika hajah, saya memiliki satu permintaan kepadamu wahai Fir'aun. Qala wa ma hajatuki, apa permintaan kamu? Ya. Maka Masyitah berkata, uhibbu an tajma'a idhami wa idhama waladi fi thawbin wahid. Nanti kalau saya sudah dan anak-anakku sudah engkau siksa, kemudian digoreng atau diapakan lah ya, sehingga tinggal menyisakan tulang belulang, tolong satukan tulang belulang saya dan tulang belulang anak-anak saya dalam satu wadah, ya, dalam satu kain dibungkus. Masya Allah, itu permintaannya. Masya Allah. Dan kemudian minta dikuburkan. Nah, qala dzalika laki alaina minal haqq, permintaannya dipenuhi. Akhirnya apa? Fa amara bi auladiha fa ulqu baina yadayha, terus wahidan terus dilemparin satu-satu anaknya. Ya, sampai kemudian tiba anak yang terakhir yang masih dalam keadaan ya murda, disusui, masih bayi. Kita tahu kasih sayang seorang ibu, puncak kasih sayang seorang ibu itu diberikan di saat kita masih dalam keadaan baik. Itu puncak kasih sayang. Makanya yang kita minta sama Allah agar Allah memberikan kasih sayang kepada orang tua kita, kita spesifikkan kama rabbayani saghira. Beri rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah kepada kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangi diriku ketika aku masih kecil. Bukan berarti ketika kita udah gede nih nggak disayang sama orang tua. Kasih sayang orang tua nggak terbatas. Tapi puncak kasih sayang orang tua yang ia tunjukkan kepada anaknya di saat kita nih masih kecil, kita masih sangat bergantung kepada dirinya. Makanya mau bangun jam berapapun nih kita, ya 1:30 ibu kita, ya Allah lagi enak-enaknya tidur, kita dulu nangis. Atau kita yang sudah beristri berumah tangga, kita lihat tuh anak kita nangis, oe 1:30 jam 2. Kira-kira ibu gimana? Istri kita gimana? Bangun nggak? Bapak bangun? Kita juga bangun Pak, bangun. Anak bangun, bapak bangun. Benar gak Bu? Cuma kita bangun buat ngapain? Bangunin istri yang bocah nangis ya. Anak kita bangun ya. Ya, istri bangun, ibunya anak-anak bangun. Kita gimana? Yang laki-laki bobo lagi kan gitu ya. Ini luar biasa kasih sayang ini. Makanya Fir'aun ini pinter dalam tanda petik ya. Itu luar biasa liciknya tuh buat ngegoyang imannya Masyitah satu-satu, enggak sekaligus. Ya, anak pertama, kedua lu masih kuat gitu ya, nanti nih anak terakhir nih yang baik nih belakangan nih. Goyang enggak imannya? Bener, hampir goyang tuh imannya. Karena rasa kasih sayang begitu besar, seorang ibu nggak tega anak yang masih menyusui, masih dalam bekapannya tuh udah diambil, mau dilemparin tuh ke dalam penggorengan yang Fir'aun. Ya Allah. Ya. Akhirnya apa? Ternyata Allah kokohkan keimanan dari Masyitah. Ini Bapak Ibu, selama kita di jalan Allah, Allah kokohkan kita. Allah tolong kita. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, kokoh di dalam agama Allah, Allah pasti akan tolong kita. Allah akan kokohkan kita di atas agamanya. Yang terjadi adalah Allah bikin anaknya yang masih baik bisa bicara. Tuh. Lihat cara Allah untuk mengokohkan keimanan seorang, untuk menjaga keimanan seorang yang jelas-jelas imannya penuh dengan kejujuran. Di antaranya Allah tunjukkan hal-hal yang di luar nalar kebanyakan manusia. Ini bayi, ya seorang anak yang masih menyusui bayi, dia ngomong tuh, ya Allah, ya ummah, wahai ibuku, iktahimi, ceburkan dirimu ke penggorengannya Fir'aun. Ya Allah, nggak usah khawatir, ya. Fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Azab dunia penggorengannya Fir'aun masih jauh lebih ringan dibandingkan nanti azab di neraka. Tuh. Allahu Akbar. Mantep ibunya, nggak ragu lagi tuh. Ya maka barang-barang dia ceburkan dirinya ke dalam penggorengan Fir'aun. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya, ini diperlihatkan. Maka akhirnya itu kan gosong akhirnya. Tapi Allah ganti tuh. Ya, baunya menjadi harum, Masya Allah. Dan Nabi rasakan itu, Nabi cium aroma tersebut di saat peristiwa Isra.
Aroma harum tersebut ternyata berasal dari sosok Masyitah dan juga anak-anaknya, tukang sisir putrinya Fir'aun. Masya Allah. Taib. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah lainnya. Nah, kejadian ke-6 atau kelima ya. Nah, kejadian kelima. Ayo. Ana persingkat. Rasulullah SAW pernah cek padam. Cek. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah diperlihatkan tentang keadaan orang-orang yang terus menerus kepalanya tuh dihimpit dengan batu gede, batu besar. Ya Allah. Maka Rasul nanya, "Ya Jibril, man haula?" Wahai Jibril, ini siapa mereka nih? Kok mengenaskan banget kepalanya sampai dihimpit batu yang besar? Maka Jibril berkata, "Haula'il ladzina tatathaqal ru'usihim 'anis shalah." Ya Allah, ketahuilah mereka nih yang dihimpit, yang kau lihat dihimpit dengan batu besar di bagian kepalanya, mereka ini adalah orang-orang yang kepalanya tuh sering merasa berat di saat akan mengerjakan salat. Ya Allah. Artinya kita nih udah kerjakan salat pun nggak ada jaminan bisa selamat. Makanya di ayat yang lain juga ya di dalam Al-Quran ya surah yang sering kita baca, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yang ketika mereka lalai di dalam salatnya, lalai karena waktunya, lalai karena ketika melaksanakan salat tidak mengikuti tata cara yang Nabi ajarkan. Padahal Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Terlebih salat ini adalah ya perintah yang Rasul dapatkan dalam peristiwa yang agung ini, Isra Mi'raj. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Tapi disia-siakan, disepelekan, diremehkan. Makanya sampai ketika orang merasa berat nih untuk mengerjakan sholat, ternyata mereka adalah golongan yang nanti kalau nggak bertobat disiksa oleh Allah dengan siksaan yang dahsyat, dihimpit kepalanya dengan batu besar, sebagaimana yang Rasul lihat dalam peristiwa Al-Isra. Ya Allah. Ya. Makanya kalau orang-orang yang jujur keimanannya, sholat zuhur udah dikerjakan, cepet banget tiba-tiba udah masuk sholat lagi, alhamdulillah. Perasaan baru banget sholat, nah, salah kali ini muadzin, ya Allah kayaknya berat banget mengerjakan sholat. Ya apalagi nggak ngerjakan gitu loh. Pak, berangkat yuk sholat jamaah zuhur. Apa dikatakan? Aneh titip salam aja. Ya Allah, titip salam mau ke surga. Kondangan berangkat. Mau hujan, geledek, macam-macam, cari Grab, ya giliran sholat, gerimis dikit, uzur syar'i itu. Nggak ada upaya cari payung atau apa gitu ya, nggak. Uzur syar'i gitu ya. Subhanallah. Semoga Allah lindungi diri kita ya, bukan termasuk orang-orang yang merasa berat tatkala mengerjakan sholat. Ya Allah. Nah. Tapi Bapak Ibu jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah. Indakum soal, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak-bapak? Kisah ini memang tidak ada di dalam kitab kita ya. Nah, ini tambahan. Nah, kalau nggak ada, Anda lanjutkan lagi ya, sedikit lagi ya. Nah, kejadian berikutnya. Nah,
Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, di saat Rasul melihat ada lubang kecil dan tiba-tiba keluar dari lubang kecil ini sapi yang gede banget. Ya, sapi yang gede. Begitu keluar tuh sapi, sapinya yang udah keluar ini mau masuk lagi ke lubang yang kecil, tapi nggak bisa. Ini apa nih wahai Jibril? Ya, maka Jibril menjawab, hadzal rajul. Ini adalah gambaran seseorang yang ngapain? Yatakallamu bil kalimati, yang dia berbicara di dalam perkara yang besar. Fayandamu 'alaiha, kemudian dia menyesal terkait dengan apa yang udah dia ucapkan. Ya, fayuridu an yaruddaha wa la yastati', dan ia ingin mengembalikan seperti semula tapi dia nggak mampu. Ya, sebagian ulama menjelaskan di antaranya kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu kita harus ukur diri dulu nih tentang apa yang kita ucapkan. Jadi jangan suka membual agar dirinya dipandang, agar dirinya diakui eksistensinya. Ya, maka membual nih. Kalau bahasa anak dicondet tuh ngagul gitu ya. Ya, kalau yang orang Betawi ngerti tuh. Ya, nyombongkan diri tuh. Apa sih istilahnya? Omong gede, omong besar. Ya, padahal nggak sesuai dengan kenyataan. Ini. Hati-hati. Karena itu merupakan bagian dari kesombongan. Ente nggak tahu. Aneh anak siapa? Emang nggak tahu gitu. Wah, gede banget tuh ngomongnya deh. Ya Allah. Ya, itu terjadi itu. Ya, Nabi diperlihatkan tentang kondisi yang seperti itu. Dan kondisi orang-orang yang seperti itu, yang suka membual, jemaah, membual. Ya Allah. Ya Rabb. Nah, ini yang berat nih. Yang berikutnya, ini sebagai penutup. Ya Allah. Rasulullah melewati sekelompok orang, satu kaum yang digunting lidahnya dan bibirnya. Diguntingin tuh lidah sama bibirnya. Ya Allah. Digunting pakai gunting dari api neraka. Ya Rabb. Setiap kali mereka digunting, teriak-teriak. Yastarikhun. Mereka teriak dengan teriakan yang sangat keras. Terus dijadiin seperti semula, kembali seperti semula, digunting lagi lidahnya, bibirnya robek, dan kemudian dikembalikan lagi seperti semula. Terus nggak berhenti kayak begitu. Ya Allah, maka Nabi bertanya kepada Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, haula'i khutaba min ummatik. Ya Allah, ini berat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini diantaranya orang-orang seperti ana, para dai, ya, para khatib. Kata Jibril, ini mereka adalah para penyeru, para dai, para khatib di kalangan umatmu. Ya'murunan nasa bil birri, di mana mereka tuh begitu hebat memerintahkan kepada manusia hal-hal yang ma'ruf, perkara-perkara kebaikan, albir. Wa yansawna anfusahum, tapi mereka melupakan dirinya sendiri. Apa istilahnya? Omong doang. Ya. NATO, no action, talk only. Nah, itu diantaranya. Ya Allah, wahum yatlunal kitab afala ya'qilun. Ya Allah, mereka sampaikan hal-hal yang kebaikan, hal-hal kebaikan untuk dilakukan oleh manusia, tapi mereka sendiri tidak mengerjakannya. Sedangkan mereka sendiri baca dan mempelajari kitab Allah. Apakah mereka ini bukan orang-orang yang berakal? Kata Allah. Ya, makanya konsekuensinya berat nih. Share, tapi bukan share kita tujukan hanya sebatas untuk cari follower. Share nasihat yang kita sampaikan lewat akun-akun mungkin Instagram yang kita miliki, Facebook atau apapun, itu juga tujuannya untuk men-share diri kita, mengingatkan diri kita. Itu cuma. Karena ada orang yang sibuknya cuma untuk nge-share. Kalau rutin tiap hari paling enggak 2 nih atau 3 kayak minum obat gitu ya, postingan ya. Maka cepet nanti followernya.
tapi dia nggak pedulikan apakah dia udah ngerjakannya atau belum. Ya, na'udzubillah wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Taib, ini beberapa kejadian yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan di dalam peristiwa Al-Isra. Baik, jika ada pertanyaan silakan sebelum ana tutup. Indakum soal. Kalau nggak ada kita pulang. Ya. Ana mohon maaf ya atas terlambatannya ya. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Bedanya setan, iblis sama ifrit. Ayo, cakep nih pertanyaan, masya Allah. Yang pertama, ya Jibril yang mendampingi perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi. Makanya dia pula yang Allah berikan amanah untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang Allah perlihatkan kepada Nabi, gitu ya. Cuma memang Jibril diberikan keterbatasan. Nanti sampai pada satu titik di mana Jibril nggak bisa ngelanjutin lagi tuh. Ya, masya Allah, khususnya di saat Nabi menerima perintah salat, inda sidratil muntaha. Nah, kemudian apa sih beda setan, iblis, ifrit, kuntilanak, anak tambahin, suster ngesot dan sebagainya. Ini juga penting nih, iya kan? Pertama gini Pak, makhluk gaib di antaranya adalah malaikat dan juga jin. Dua-duanya itu gaib, nggak kasat mata. Ya, nah khusus kalangan bangsa jin itu ada dua kelompok sebagaimana manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman mereka nggak mau interaksi sama manusia, nafsi. Ya, apalagi minta bantuan dan sebagainya. Sebagaimana manusia beriman nggak pernah mau tuh. Ya, nah yang tidak beriman inilah yang masuk kategori syaitan. Iblis dia berasal dari kalangan bangsa jin yang ingkar, yang Allah ciptakan lebih dulu sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Iblis golongan bangsa jin yang sebenarnya punya prestasi atau track record hebat, dikumpulkan bersama para malaikat untuk bertasbih, bertahmid, memuji Allah di langit. Tapi karena kedengkiannya di saat Adam diciptakan, ya, berawal dari kedengkian maka berlanjut kepada pembangkang, nggak mau patuh kepada Allah. Makanya terusirlah dia dari surga. Bukan cuma terusir, terlaknat. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang nggak akan pernah mati kecuali dengan datangnya hari kiamat. Nah, iblis ini nih gembongnya nih, gembongnya setan nih, gembongnya jin-jin yang ingkar, iblis. Makanya dalam satu riwayat iblis manggil anak buahnya. Nah, ini ada pembahasan khusus di dalam kajian anak, itu judulnya perseteruan antara jin atau setan dengan manusia, perseteruan abadi. Jadi kemudian si iblis ini ngumpulkan anak buahnya. Ya. Dijelaskan bahwasanya arsy-nya iblis itu ada di atas air. Di saat kumpul mereka laporan tuh, saya telah mengerjakan ini dan itu, nggak dianggap sama iblis. Tapi kemudian ada yang datang, anak buahnya, setan nih, ya, jin yang ingkar disebut setan. Kemudian berkata kepada iblis bahwasanya tidaklah aku meninggalkan manusia yang aku goda, yang aku gelincirkan, melainkan telah terpisah antara dirinya dengan suaminya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, dengan sahabatnya. Artinya dibuat rusak hubungannya. Apa kata iblis? Ni'ma anta, ente memang setan yang jempolan tuh. Ya. Nah, itu iblis tuh ya, gembongnya syaitan yang nggak akan mati kecuali datangnya kiamat. Adapun setan-setan lain mati ya? Mati sebagai manusia, sebagaimana manusia yang diruqyah kepanasan, kebakar, mati. Yang menjelma jadi sosok misalnya ular, kemudian ularnya dimatiin, pernah terjadi di Madinah kayak begitu, ya. Akhirnya mati. Dan sebagainya. Adapun ifrit termasuk golongan bangsa jin juga, dia termasuk kategori yang ingkar juga, yang nakal gitu ya, yang suka melakukan kejahatan. Makanya tadi kan Nabi diperintahkan untuk berdoa, jangan sampai terkena dampak buruk dari kejahatan si ifrit yang bawa api itu.
Nah, kayak gitu. Ya. Adapun kalau kuntilanak, dedemit, sundel bolong, susar ngesot, pocong, itu apa Ustadz? Kan gitu ya. Ini ada kitabnya nih. Dibahas nih oleh ulama, walaupun nggak dibahas nama istilah pocong ini kan sesuai aja dengan negeri masing-masing. Ya, itu adalah tasyakkul, penyerupaan diri dari kalangan bangsa jin. Bangsa jin yang sebenarnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan, iblis dan bala tentaranya melihat kalian di tempat yang dimana kita manusia nggak bisa melihat mereka. Berarti kita kalah set di situ ya. Artinya apa? Allah tegaskan dalam ayat tersebut, manusia sebenarnya nggak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Nah, yang kita lihat dedemit, sundel bolong, ya, pocong dan sebagainya, itu tatkala jin-jin tersebut, jin-jin yang ingkar itu, setan-setan tersebut melakukan penyerupaan diri atau tasyakkul. Disitulah baru kemudian sebagian manusia bisa melihat gelantungan di atas pohon gitu kan. Ya, di dapur sekelebatan lewat, nah begitu kan, akhirnya nggak jadi sholat malam, nah begitu. Itu sebenarnya tipu daya cuma sebatas itu, memalingkan kita dari ibadah kepada Allah. Nah, penyerupaan diri mereka, nah ini dibahas nih oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqari dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah fi Dhaw'il Qur'an wa Sunnah. Penyerupaan diri kalangan syaitan atau bangsa jin yang ingkar dalam bentuk-bentuk yang mereka sesuaikan dengan imajinasi penduduk setempat yang digoda. Di Indonesia, ya, kenapa setannya kebanyakan gembel? Itu dia, boleh jadi sesuai dengan taraf ekonomi atau sesuai dengan imajinasi. Imajinasinya orang Indonesia ya begitu, setannya gembel semua. Coba ke Eropa, rada-rada keren, pakai jas. Ada vampir, Dracula kan gitu ya. Itu semua ya. Semoga dipahami. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.